Yo, part 1 udah beres. Kalau udah, mari kita lanjut buat belajar string dan integer. Kemarin kita sempat nulis sedikit script print bla 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 buat ngetes apakah si extension, interpreter, dan Visual Studio Code-nya udah jalan atau belum. Nah, apa sih maksud dari print tersebut? Kita bakal coba jelasin sekarang. Kita masuk ke Visual Studio Code, kita klik New File, kemudian kita coba lagi tulis print. Teksnya misalkan kita masukin teks yang kayak kemarin. Terus kita save dulu. Usahain simpen di folder yang sama. Kasih nama Python strip, string, dan integer. Seperti biasa, type filenya kita cari Python. Terus kita save. Kalau udah kayak gini, kita bisa langsung aja run. Oke, kita cek terminal di bawah. Nah, kalau udah muncul teks yang kayak gini, itu berarti udah jalan. Nah, kenapa sih bisa muncul teks kayak gini? Kita coba deh ganti dulu dengan teks yang lain. Misalkan ini teks yang buat minggu ini. Kita coba run lagi. Dan oke, teksnya berubah. Artinya, setiap teks yang ada di dalam tanda kurung dan tanda kutip itu akan dicetak di terminal. Oke, kita coba buat baris yang kedua. Kita copy paste aja biar cepat. Nah, kita lihat kalau misalkan yang pertama tadi pakai kutip 1, bagaimana kalau kita pakai kutip 2? Teksnya kita ubah sedikit, tambahin jadi ini teks yang buat minggu ini tapi pakai kutip 2. Tentu kutipnya juga kita ubah jadi kutip 2 dan kita run. Dan oke, dua-duanya jalan. Dua-duanya bisa muncul di terminal. Berarti dengan kutip 1 atau kutip 2 tidak menjadi masalah untuk menampilkan teks. Bagaimana kalau misalkan kita hapus kutipnya? Kita coba deh. Kita paste lagi. Kita coba hapus kutipnya. Dan kita run. Error ternyata. Ternyata dia memberitahu katanya dia error. Ya udah, biar gak error lagi ke depannya, kita kasih tanda pagar aja biar si baris ini bisa jadi sebuah komentar. Tenang aja, baris ini gak akan muncul karena dia adalah sebuah komentar. Nah, kalau misalkan tadi kita coba nulis gak pakai kutip itu error, ternyata ada loh yang bisa kita print atau kita tampilkan tapi nggak pakai tanda kutip, yaitu angka. Kita coba deh print 5. Dan oke, muncul ternyata angka 5 bisa dicetak tanpa kutip. Ternyata angka 5 ini adalah integer. Nah, si integer ini bisa dioperasikan. Misalkan kita tambahin operasi tambah. Misal jadi 5 tambah 5. Kita run. Kemudian kita lihat ternyata ini yang dicetak baris pertama yang tadi 5. Maksudnya baris yang ketiga 5 dan baris yang terakhir itu 5 tambah 5 jadinya 10. Nah, selain tambah, itu operasi yang bisa dipakai untuk integer ini ada kurang, kali, bagi, dan sisa bagi. Untuk tambah, seperti biasa, pakai plus. Untuk kurang, kita pakai minus. Kemudian untuk kali, kita pakai bintang. Kemudian untuk bagi, kita menggunakan garis miring.
Dan untuk sisa bagi, kita menggunakan tanda persen. Oke, kita coba run dan kita lihat hasilnya kayak apa. Oke, 1 tambah 1 kita lihat di sini menjadi 2. 3 kurangi 2 ini menjadi 1. 3 kali 4 jadi 12. Kemudian 9 dibagi 2 itu menjadi 4,5. Dan yang terakhir 9 mod 2 itu sisa baginya adalah 1. Oke, dari contoh-contoh di atas kita sudah bisa membedakan apa yang dimaksud string dan apa yang dimaksud dengan integer. Untuk string itu adalah berupa teks, sedangkan integer itu berupa angka. Untuk lebih jelasnya lagi, kita coba pakai contoh lagi, misalkan kita akan tulis print 3 tambah 5. Nah, ini akan kita jadikan sebagai contoh integer. Dan untuk string, isinya sama, cuman kita pakai kutip 1. Jadi isinya sama, terus kita coba run. Dan lihat 2 baris terakhir, ini 3 tambah 5 jadinya 8. Dan yang baris terakhir, ada kutipnya, dia ditampilkannya hanya 3 tambah 5. Bukan dioperasikan seperti integer yang di atasnya. Dari sini kita bisa lihat kalau misalkan string itu dipakai untuk mencetak teks. Sedangkan integer itu dipakai untuk mencetak angka. Tapi selain teks di string, bisa kita lihat di contoh yang paling terakhir, kita juga bisa menambahkan angka, spasi, ataupun simbol-simbol lainnya. Jadi untuk string itu tidak ada batasan, namun untuk integer batasannya adalah dia hanya bisa angka saja. Kalau misalkan kita perhatikan, kenapa di setiap akhir line-nya itu tidak ada titik koma? Padahal di bahasa-bahasa yang mungkin kalian sudah pernah pelajari, titik koma menjadi sebuah hal yang penting. Nah, namun di Python ini titik koma jarang digunakan. Kenapa jarang? Karena titik koma ini tidak digunakan sebagai terminasi atau akhir sebuah instruksi, tapi hanya untuk sebagai separasi atau pemisah. Penggunaan titik koma pada Python itu misalkan kita mau membuat script, tapi dibuat satu baris. Misalkan contohnya kayak gini, kita coba tulis print ini titik koma, kemudian kita tambahkan print pakai titik koma, kemudian kita tambahkan lagi print titik koma, kemudian kita coba run dan kita lihat hasilnya itu tetap menurun, tidak mendatar. Jadi itu hanya sebagai pemisah saja antara satu script dan script lain. Sekian untuk video kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah support. Mudah-mudahan channel ini bisa lebih berkembang. Ditunggu aja video selanjutnya. Klik like, comment, dan subscribe. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain terkait string dan integer, silahkan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih.